Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dijan Pustiar Firmansyah Dan saya Siti Aisyah akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Pembentukan Kepribadian Muslim dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Ada pula poin-poin penting dalam materi ini, yaitu A. Pengertian kepribadian Muslim, B. Aspek dan tenaga kepribadian Muslim, C. Faktor yang mempengaruhi kepribadian Muslim, dan D. Proses pembentukan kepribadian Muslim. Pengertian kepribadian Muslim adalah kepribadian seseorang yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Kepribadian yang cerminan tingkah laku dan perbuatannya sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan dalam Islam. Kepribadian Muslim adalah kepribadian yang patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu aspek dan tenaga kepribadian Muslim. Dalam perspektif Islam, pemahaman yang benar tentang makna kepribadian Islam harus mengacu kepada konsepsi Islam tentang manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari unsur-unsur yang bersifat fisik materi dan non-fisik non-materi. Karenanya, manusia merupakan makhluk dua dimensi. Dimensi fisik materi, manusia adalah al-jins dan al-ruh. Ada pula aspek-aspek kepribadian seseorang dapat diklasifikasikan sebagai yang pertama, aspek-aspek kejasmanian, yaitu yang meliputi tingkah laku tampak dari luar. Yang kedua, aspek-aspek kejiwaan, yaitu meliputi aspek-aspek yang tidak dapat dilihat dari luar. Yang ketiga, aspek-aspek kerohanian yang luhur, meliputi aspek-aspek kejiwaan yang lebih abstrak. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 29 yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembentukan kepribadian Muslim dengan aspek al-nifs dan al-ruh membutuhkan tenaga atau daya untuk mengaktualisasikan kepribadian Muslim tersebut. Tenaga-tenaga kepribadian tersebut dilihat dari yang pertama, tenaga kejasmanian, meliputi tenaga yang bersumber dari tubuh, contohnya alat pernapasan. Yang kedua, tenaga kejiwaan terdiri dari karsa, rasa, dan cipta. Tenaga kejiwaan juga terdiri dari atas, syahwat, dan nafsu. Yang ketiga, tenaga kerohanian yang luar. Tenaga ini disebut dengan qalbu. Faktor yang mempengaruhi kepribadian Muslim. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan, potensi yang dibawa sejak lahir, baik fisik maupun non-fisik. Yang kedua adalah faktor lingkungan, segala sesuatu yang di luar potensi dibawa sejak lahir. Menurut Ali Syariari, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang yaitu faktor ibu, struktur dan dimensi kerohanian yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. 2. Faktor ayah yang memberikan kekuatan dan harga diri. 3. Faktor sekolah yang membentuk sifat lahiriah. Faktor masyarakat dan lingkungan memberikan lingkungan empiris. 5. Faktor kebudayaan dan masyarakat yang memberikan corak kehidupan pada manusia. Selanjutnya yaitu yang terakhir, proses pembentukan kepribadian Muslim. Proses tahapan pembentukan kepribadian Muslim terdiri dari tazkiyah an-nafs, proses pembiasaan, pembentukan pengertian sikap dan minat, pembentukan kerohanian yang luhur. Kesimpulan yang didapat berdasarkan materi yang kami sampaikan adalah kepribadian Muslim sebagai kepribadian memiliki nilai-nilai agama Islam, memiliki dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Aspek kepribadian Muslim terdiri atas aspek materi atau fisik dan non-materi atau non-fisik. Kedua aspek ini saling berkaitan dengan satu sama lainnya. Dengan kedua aspek tersebut dapat melahirkan nilai-nilai yang dapat meresap ke dalam kepribadian seseorang dan telah menjadi bagian yang
mendarah daging dalam kepribadian, serta mengarahkan dan memberi corak kepada seluruh kehidupan seseorang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan kepribadian Muslim, yaitu pertama, faktor ibu yang memberi kasih sayang dan kelembutan. Kedua, faktor ayah yang memberikan kekuatan dan harga diri. Dan materi yang kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.